Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Indi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Lampung dengan NIM 05-2018-387. Oke, kali ini saya akan membuat video tugas 2 dari mata pelajaran pemrograman berbasis desktop, di mana di sini kita disuruh membuat lagi untuk membuat inputan menu restoran ya. Di sini soal tugasnya yang pertama kita suruh membuat input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan, minuman beserta harganya. Terus harus disimpan dalam sebuah array dengan kategori harga, makanan dan minuman. Terus pemesanan, program harus membina pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditentukan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Catatan, jika mengikut nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus membuat input kembali. Terus menghitung total biaya, di sini tetap ya ditambahkan dengan biaya pajak 10%, tambah biaya pelayanan 20.000. Yang A, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Yang B, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Yang keempat itu mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlah, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Yang kelima, manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk menu untuk pemilik restoran, agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Ya, jadi intinya kita disuruh membuat program untuk menginput suatu pesanan di restoran ya. Terus di sini penilaiannya itu membuat sebuah kelas menu, mempresentasikan menu makanan dan menu restoran. Buat sebuah kelas utama main. Terus format untuk menggunakan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori, penggunaan array, penggunaan solusi dalam aplikasi. Oke. Ya, di sini saya sudah membuat kodenya. Masuk aja. Nah, di sini saya sudah membuat menunya, ada main Java dan menu Java. Nah, di menu Java-nya di sini saya memasukkan yang namanya objek array ya, kelas menu. Ya, di sini ada nama, terus harga dan kategori. Ya, nama, harga dan kategori. Kenapa? Karena di kelas menu ini digunakan untuk mempresentasikan data menu restoran ya, variabel namanya ini, terus harganya dan kategorinya. Nah, terus kita masuk ke yang main Java-nya. Nah, di main Java-nya ini saya juga sudah memasukkan 4 jenis makanan ya. 4 jenis makanan itu ada nasi goreng dengan harga 25.000 maka 25.000. Terus mie goreng 20.000. Terus ayam bakar 30.000 dan soto ayam 24.000. Terus untuk yang minumannya juga ada 4 pilihan, yaitu ada es teh 10.000, es jeruk 12.000, kopi 15.000, jus alpukat 18.000. Ya. Nah, programnya ini saya menggunakan pengulangan ya. Pengulangannya itu menggunakan while. Ya, kenapa? Karena untuk menampilkan menu utama secara terus-menerus ya, menu utama secara terus-menerus dan sampai pengguna memilih keluar. Ya, menu utamanya itu ya berisi tadi pemesanan ya, terus ada manajemen menu. Ini manajemen menu ini untuk struknya ya, menampilkan struk dan ada pilihan keluar. Nah, terus ada fitur pemesanannya. Ya, fitur pemesanannya ini untuk fitur pemesanannya itu saya menggunakan while juga ya, while true.
Kenapa? Karena ini kan minta untuk input sampai pengguna menggunakan kata selesai ya. Jadi ini pesanannya sampai dia si pengguna ini memilih penginputan sampai kata selesai. Jadi while ini untuk pengulangan ya. Jika jika penginputannya tidak sesuai, maka dia diminta tidak valid atau diminta input kembali ya. Terus tampilkan pengecekannya. Nah ini pesanannya, masukkan if ya, saya menggunakan if ya, input user ya untuk selesainya. Nah lalu jika pengguna menggunakan mengetik selesai ya, maka perulangan itu dihentikan ya, dan kita hentikan ini menggunakan break ini ya, jadi dia berhenti ya. Nah lalu ini saya menjelaskan untuk struktur keputusan ya. Jadi untuk struktur keputusan ini saya menggunakan if ya, if keputusan. Nah ya, ini untuk keputusan ya, saya membeli keputusan. Jadi jika pembeli melebihi pembelian dari harga 50.000, dia mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk minuman ya, untuk minuman yang berlaku ya. Formatnya terus ini saya juga memasukkan untuk format biaya total pembiayaannya ya, dimana untuk pajaknya itu 10%, terus biaya pelayanan juga ini sudah saya masukkan juga ya, biaya pelayanan itu 20.000 ya, biaya pelayanan 20.000 dan dikurangi diskon jika ada ya, pajak 10%, biaya pengulangan biaya pelayanannya 20.000. Nah terus di sini kita untuk memasukkan lagi ini untuk pengulangan lagi, ini untuk cetak struknya ya. Untuk mencetak struk saya memilih untuk for ya, saya memilih for untuk mencetak struknya. Bisa nambah untuk harga, hapus dan kembali. Nah di sini kita bisa untuk manajemen menu juga ya, manajemen menu. Di sini bisa ada tambah, ubah harga, hapus dan kembali ya. Terus validasi untuk inputnya, validasinya itu saya dengan validasi input ya ketika program sedang berjalan. Jadi dia kalau misalkan mau dirubah itu pilih ya atau tidak ya. Jadi untuk kesimpulannya di sini saya sudah menggunakan class, terus array, terus menggunakan perulangan while tadi, terus struktur keputusan, terus menghitung pajak, menghitung diskon, itu semuanya sudah saya masukkan semua. Oke, dari ini kita coba untuk running ya. Untuk kita coba untuk jalankan. Oke ya, jadi di sini kita coba untuk running ya, sudah kita coba running untuk jalankan. Yang pertama kita pesan, kita jadi pesanan ya. Saya mau milih nasi goreng nomor 1 itu 2, minumannya es teh 2, selesai. Nah ini dia total untuk struktur pembayarannya ya. Jadi nasi gorengnya 50.000 dengan harga tadi 25.000 nasi gorengnya, terus es tehnya 20.000, promo beli 1 beli 1 berlaku, jadi dapat total 70.000 dengan pajak 7.000 dan biaya pelayanan 20.000, jadi total semua 97.000. Lalu kalau ini kan sudah, misalkan saya di sini mau merubah harga. Saya mau merubah harga es jeruk nomor 6. Jadi berubah ya, harga barunya
kita di sini kan 12.000, kita rubah menjadi 10.000 saja. Sudah. Lalu di sini kita mau coba menjadi user lagi, ya. Jadi user lagi, misalnya kita pesan ini user nasi goreng 2, terus es jeruk ya, tadi udah kita rubah ya dari angka 10.000. 2 selesai. Nah, tadi kan kalau di program es jeruknya 12.000 ya, seharusnya kalau kali 2 berarti ada 24.000. Nah, dari sini sudah saya rubah jadi 20.000 ya. Oke ya, jadi dia sudah 21, harganya 97.000. Nah, ini jadi untuk pemesanan ini adalah untuk si konsumen, dan manajemen menu ini adalah untuk si admin ya, admin pokoknya. Oke, itu aja penjelasannya dan tugas dari saya hari ini. Semoga Bapak Ibu dosen memberikan evaluasi untuk saya biar kedepannya lebih baik lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.